Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah, tulus dari hati kita sebagai orang yang beriman. Dengan penuh keyakinan dua susunan kata ini adalah kalimat syukur. Selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang kita berharap agar dengan syukur itu Allah akan menambahkan semua nikmat yang diberikan kepada kita. Dan Allah kalau memberikan balasan sudah kekal dalam firman-Nya dan dia pasti benar dengan firman-Nya. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan balasan pada seseorang maka tanpa ada batasannya. Allah tidak pernah memberikan kepada kita dengan berinfak 1.000 rupiah akan diberikan juga 1.000 rupiah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mulia, dermawan, suka memberikan dan tanpa ada hitung-hitungan lagi. Dan ini sangat mudah dan dimudahkan bagi orang beriman dengan bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun memang kalau seseorang ingin menyempurnakan syukurnya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan syukur itu harusnya dengan 3 hal. Dengan lisannya, Alhamdulillah. Kemudian dengan hatinya meyakini kalau memang nikmat itu dari Allah, sehingga dia menjadikan sebagai prinsip keimanannya kalau dia harus mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dengan anggota tubuhnya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan harusnya kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata melihat yang dibolehkan, tentu kalau yang lalu-lalu ada yang salah semoga Allah maafkan. Telinga mendengar yang benar, tangan menjama yang benar, kaki melangkah ke tempat yang benar, kemaluan menyentuh yang dihalalkan dan seterusnya. Maka itu berarti penyempurnaan syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Dan salah satunya teman-teman sekalian, kalau Allah masih membuka hati kita untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu seperti ini, semoga Allah ikhlaskan niat, ini nikmat yang sangat besar. Kalau kita selalu syukuri, maka Allah akan terus menambah keinginan yang besar kita untuk menuntut ilmu. Dan itu keutamaan yang tidak terhingga. Karena orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan oleh malaikat, dilindungi oleh para malaikat, diberikan pahala yang sangat besar, dan juga menjadi orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang paling khusyuk kepada Allah dan paling mengenal Dia. Maka alhamdulillah atas nikmat ini semuanya, dan semoga Allah selalu senantiasa memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, amal saleh dan taubat terhadap dosa-dosa. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan, paling sempurna jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, akhlaknya, dan segala macam yang dibutuhkan untuk kesempurnaan dunia dan akhirat ada pada manusia terbaik ini. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya, serta mengikuti sunnah-sunnah dan syariat yang dibawa olehnya, maka itu adalah bagian daripada syariat kita dan juga diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini insyaAllah seperti biasa pekan pertama, pekan kedua kita akan membahas tentang dosa-dosa besar dan masih melanjutkan serial kelalaian atau keteledoran dalam menjalankan kewajiban. Kalau sebelum kami umroh kemarin kita sudah membahas tentang melalaikan zakat. Dan pada kesempatan ini insyaAllah kita akan masuk masalah melalaikan puasa. Baik teman-teman sekalian, bicara masalah puasa, dan kita sudah berada di bulan Rajab tentunya, menjelang Ramadan juga, dan pengajian kita akan terus berjalan nanti sampai akhir Sya'ban, dan seperti biasa Ramadan tentunya kita tidak ada pengajian selama sebulan, karena ada tarawih dan kadang-kadang di masjid juga ada ceramah daripada ustadz-ustadz kita, maka kita akan sekaligus menyinggung tentang masalah ini. Banyak orang teman-teman sekalian terbebani dengan puasa. Mereka menganggap puasa itu sebuah beban dalam hidupnya. Terbukti mereka sulit sekali untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Seperti misalnya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Tidak ada kepedulian. Bahkan setiap kali tiba hari Senin seakan-akan beban bagi dia. Atau hari Kamis beban bagi dia. Atau misalnya Ayyamul Bid kayaknya sudah pertengahan bulan. Kalau ada yang dia dapat informasi di media dia, di WhatsApp, di grup WhatsApp misalnya. Atau dia mengingatkan seakan-akan, aduh kenapa sih sampai ke saya beritanya. Selalu menganggap puasa itu sesuatu beban.
Saya perlu berbagi teman-teman sekalian, saya bertemu dengan banyak sekali pakar kesehatan dalam negeri dan luar negeri. Hampir semua pada saat membahas masalah puasa, itu mengatakan tidak ada cara terapi terbaik untuk kesehatan dibandingkan dengan puasa. Jadi puasa itu sebenarnya terapi kesehatan. Dia bukan beban. Kalau seandainya badan kita ini mesin, maka mesin ini sudah rusak. Kalau tidak diservis, karena memang kita masukkan ke tubuh kita ini yang panas, yang dingin, yang asam, yang manis, yang pedas, non-stop. Ada orang bahkan tidak mengontrol lagi makanan yang masuk ke tubuhnya, tidak mengenal jam. Kadang-kadang sudah dari pagi, sarapan, makan siang, makan malam pun itu sampai berulang berapa kali. Belum segala macam karbo yang berlebihan dan seterusnya, ya. Maka butuh istirahat. Dan istirahat ini teman-teman sekalian adalah yang terbaik puasa. Sampai seorang pakar medis dari Eropa pernah mengatakan, salah satu makna perkataannya gitu ya, yang saya pernah dapatkan, dia mengatakan tidak ada komunitas yang sesehat kaum muslimin karena memang mereka punya terapi puasa. Ya, seminggu kita 2 hari puasa, sebulan kita ada Ayyamul Bid, sekitar setahun sekali kita ada puasa Ramadan. Itu kalau kita bicara dari sisi kesehatannya. Jadi sebenarnya dia sehat, makanya orang-orang yang puasa Ramadan itu sehat-sehat saja. Tidak ada yang terbebani sebenarnya. Kecuali orang yang awal-awal selalu punya persepsi negatif tentang masalah itu. Terlebih lagi memang secara syariat, terlepas daripada tadi yang kita sampaikan secara medis itu, secara syariat banyak sekali keutamaannya. Banyak sekali keutamaan. Sampai Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan karena 3 hal, salah satunya yang beliau titik beratkan adalah menahan dahaga di siang hari karena harus berpuasa karena Allah, saya tidak berharap hidup sekalipun atau sesaat pun. Karena memang mereka sangat menikmatinya. Di saat perang Badr pertama kali disyariatkan puasa Ramadan, itu mayoritas sahabat berpuasa. Dan bentar mereka berperang. Mereka bukan hanya sekedar cuaca panas, tapi mereka berperang. Dan umumnya bulan Ramadan itu kalau kita lihat di bulan-bulan Hijriah, umumnya musim panas. Itu musim panas, kemudian lagi masa berperang, menghadapi musuh, kita butuh energi, butuh air dan dahaga, tapi mereka tetap berpuasa. Karena memang mereka tahu itu keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai sebagian mereka berharap meninggal sementara puasa. Antum kalau membaca bagaimana mati syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di umur 80 tahun sekian, beliau lagi puasa. Di hari beliau terbunuh lagi puasa. Dan pada saat itu, dalam kisahnya pada saat beliau meninggal, beliau mengatakan, saya telah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepadaku, hai Utsman, bersabarlah karena engkau akan berbuka puasa bersama kami. Karena beliau akan meninggal sebelum waktu maghrib, dibunuh oleh orang-orang Khawarij pada saat itu dan digerakkan oleh Abdullah bin Sabah, pemimpin orang Yahudi. Dan sekian banyak kisah para salafus saleh teman-teman sekalian. Namun kita bisa lihat di antara keutamaan puasa. Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang tidak ingin misal doanya mustajab. Apa yang dia sampaikan Allah kabulkan. Apa yang dia inginkan Allah berikan. Gitu. Saya yakin semua kita sepakat mau gitu ya. Nah salah satu media terbaik untuk diijabah doa adalah puasa. Dari mulai sahur sampai buka puasa. Setiap pekan kita punya Senin dan Kamis. Sebulan sekali kita punya Ayyamul Bid 3 hari berturut-turut. Ramadan kita punya sebulan penuh. Belum kita bicara 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Belum kita bicara 9 dan 10 Muharram. Ya. Belum lagi kalau ada orang mau berpuasa tatawu, tambahan. Misalnya hari Selasa lagi nggak ada perintah puasa tapi antum merasa badannya sehat-sehat saja. Udah saya mau puasa aja. Berjalan atau sejalan dengan sabda Nabi SAW pada saat pulang dalam riwayat Bukhari kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, hai Aisyah, apakah kalian punya makanan untuk sarapan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya puasa. Ini namanya puasa tambahan, itu ya, tatawu namanya. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat masyhur. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga dikuatkan oleh banyak ulama-ulama hadis tentang kesahihannya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum." 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doa mereka. Disebutkan yang paling pertama adalah orang yang puasa sampai buka puasa.
Di sini perlu kita garis bawahi bukan hanya pada saat menjelang buka puasa. Selama dia puasa, mulai dari sahur sampai buka puasa mustajab doa. Dia bisa panjatkan kapan saja hajat dia kepada Allah tanpa ada perantara. Kedua baru imam yang adil, kemudian yang ketiga baru dakwanya orang-orang yang terzalimi. Tapi nomor satu adalah orang yang berpuasa. Belum lagi puasa itu bisa menahan syahwat, tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Orang kalau lagi puasa, ya, umumnya itu terjaga, karena biasanya penggerak daripada syahwat makanan dan minuman. Maka pada saat bisa terkontrol masuk ke dalam tubuh, sebagaimana banyak ulama bahas tentang masalah hikmah puasa, tidak bisa kita sebut satu persatu namanya karena keterbatasan waktu, tapi yang jelas umum jadi nukil pendapat-pendapat ulama tentang hikmah-hikmah puasa itu banyak sekali. Di antaranya memang mereka atau puasa ini bisa menahan syahwat. Hadis Nabi SAW yang mereka pegangi, hadis sahih. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyar syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang bisa menikah, sudah bisa melakukan interaksi biologis, maka menikahlah. Lalu dikatakan fungsi daripada menikah itu fainu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena akan bisa menjaga kesucian mata dan kemaluan. Lalu Nabi bilang, "Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Siapa yang tidak bisa, belum bisa menikah, maka dia berpuasa karena itu akan jadi tameng baginya. Akhir potongan hadis ini jadi saksi bahasan kita. Nyata memang puasa itu akan bisa meredam syahwat. Kata sebagian ulama, ya, yang pernah kami baca buku-buku mereka dalam ceramah-ceramah disampaikan, bukankah orang yang puasa kita temukan lisannya akan selalu dijaga karena dia takut pahala puasanya berkurang, pandangan matanya juga begitu, atau kita bahkan tidak menemukan orang yang puasa itu berdusta misalnya, kalau dia mau lakukan dia pasti terbebani dengan puasanya itu. Banyak orang awam bahkan, mungkin mereka masih pacaran bebas di sana, begitu tiba Ramadan mereka berhenti, ya. Putus dulu sementara, nanti lebaran, habis lebaran lanjut lagi dosanya gitu. Ya. Dan sekian banyak contoh-contohnya yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi puasa itu secara fitrah alaminya mengkanter orang dari perbuatan yang salah. Ya, jadi tidak bisa kita temukan atau jarang kita temukan kecuali orang yang cuma pura-pura berpuasa ya. Kalau dia puasa tulus karena Allah, tidak akan ditemukan dia menipu, dia berbohong, dia manipulasi data. Orang puasa itu akan tertameng. Jadi bukan hanya sekedar dari syahwat kemaluannya, tetapi semuanya bisa terkanter. Begitu juga dosa bisa mengampuni dosa-dosa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Makna dibersihkan dosa, enggak ada hukuman. Ada dua manfaat daripada pembersihan dosa. Yang pertama, lepas dari hukuman yang disebabkan karena dosa tersebut. Yang kedua, kembalinya fasilitas. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Adam. Pada saat itu Nabi Adam AS karena malu, pakaiannya terbuka setelah dia memakan buah yang dilarang. Maka dia pun menutupi badannya dengan daun-daun dan Allah menanyakan, apakah engkau akan melarikan diri dariku hai Adam? Kata Adam, tidak ya Allah, tapi aku malu kepadamu. Karena perbuatan salahnya gitu kan. Lalu kemudian Nabi Adam berkata kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, bukankah engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu? Kata Allah, iya. Bukankah engkau telah menunjukkan ruh dari sisimu, engkau ciptakan, engkau tiupkan kepadaku? Iya. Bukankah engkau telah masukkan aku dalam surga? Iya. Bukankah engkau yang begini dan begitu? Disebutkanlah banyak yang memang Allah berikan kepada Nabi Adam. Maka kata Allah SWT, benar, semuanya benar. Lalu kata Adam AS, apakah kalau aku bertaubat dari dosa-dosaku, aku minta maaf nih, bisa dikembalikan ke surga? Kata Allah SWT, iya. Maka perbedaan antara Adam AS dengan iblis, Adam buat salah bertaubat, maka Allah kembalikan fasilitasnya ke surga dan dimaafkan kesalahannya. Iblis berbuat dosa, tidak mau sujud yang Allah perintahkan, maka Allah kekalkan hukuman padanya. Dan ini puasa luar biasa, bisa membersihkan kesalahan, berarti akan kembali fasilitas yang tertahan karena dosa dan tidak jadi dihukum. Itu kalau puasa wajib. Kalau anda bertanya, lalu puasa sunnah Ustaz? Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang masyhur, di mana Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang artinya keluarga, ya, fitnah seseorang itu terjadi
Terjerumus orang pada pelanggaran-pelanggaran di keluarganya, di hartanya, di keturunannya. Dan itu bisa diampuni dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dan juga amar ma'ruf, dan juga nahi mungkar. Jadi puasa itu sangat membantu untuk membersihkan kesalahan-kesalahan. Orang puasa, dia akan selamatkan dirinya dengan puasa itu sendiri. Puasa dan Al-Quran, salah satu dari sekian banyak media yang Allah siapkan. Tapi dua ini, membaca Al-Quran dan puasa, akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran dan orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'anil abdi yaumal qiyamah." Ketahuilah bahwasanya puasa dan Al-Quran itu benar-benar akan menolong ya seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat." Aku telah menahan orang ini dari makanan, tentu dan minuman di sini karena makanan masuk di mulut dalamnya, dan syahwat-syahwatnya bin nahar, pada siang hari. Walaupun halal hubungan suami istri, makan dan minum makanan halal juga dibolehkan, tapi pada saat puasa tertahan, dia tahan karena Allah. Fasyaffi'ni fi, maka berikan aku izin menolong dia. Wa yaqulul Qur'an, mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fi. Lalu Al-Quran mengatakan, saya telah menahan dia ya Allah untuk tidur di malam hari. Dia baca saya di malam hari di sholat malam. Ya, kemudian izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fayushfi'ani. Maka keduanya pun memberikan syafaat. Ditolong oleh Al-Quran pada hari kiamat. Selanjutnya, puasa juga bisa menyelamatkan dari api neraka. Bahkan menjadi tameng terbaik dari api neraka. Puasa itu tameng terbaik. Itu sabda Nabi SAW dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innamas siyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu benar-benar perisai yang sangat kokoh yang akan bisa, atau seorang hamba akan berlindung dari api neraka dengan puasa atau perisai tersebut. Dan hadis yang lain juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man shama yawm sabilillah ba'adallahu wajhu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, sunnah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Puasa juga teman-teman sekalian akan meraihkan kita tingkat tertinggi, ya, media pendekatan diri kepada Allah SWT, yaitu takwa, kepatuhan. Allah berfirman tentang puasa Ramadan ma'ruf yang sangat masyhur ayatnya, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman, dibuatkan untuk kalian program puasa, diperintahkan dan diwajibkan sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan, tingkat yang sangat dekat atau yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan main-main. Betul-betul akan diberikan ya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Belum lagi mendapatkan juga pintu khusus gerbang di surga yang dia bisa masuk di dalamnya bersama dengan orang-orang puasa yang sangat masyhur dengan dikenal pintu Ar-Rayyan ya, pintu Ar-Rayyan. Jadi tadi yang masalah takwa itu banyak sekali pintu-pintunya, banyak sekali keutamaannya. Orang yang bertakwa akan diberikan ilmu oleh Allah. Orang yang bertakwa akan diberikan kekuatan, orang yang bertakwa diberikan jalan keluar, orang yang bertakwa akan dibersihkan dosanya, orang yang bertakwa akan dilipat gandakan balasan pahalanya. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan dengan orang bertakwa. Nah begitu juga tadi dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini akan diberikan, kata Nabi SAW, di surga itu ada pintu gerbang namanya Ar-Rayyan, yang dengannya atau nanti pada hari kiamat orang yang puasa akan masuk ke dalamnya gitu ya. Dan siapa yang berpuasa akan masuk ke dalam pintu tersebut, dan ya pada saat mereka masuk maka akan tertutup dan tidak akan dibuka lagi untuk orang lain ya, untuk orang lain. Nah kita akan masuk teman-teman sekalian, kalau kita sudah, tentu kalau kita mau sebut keutamaan puasa banyak sekali ya, tapi itu sebagian yang kita bisa jadikan sebagai motivasi bagi teman-teman yang masih malas berpuasa atau melalaikannya, harusnya memperhatikan secara khusus. Dan perlu saya garis bawahi lagi kembali, ini sering kita sampaikan di pengajian ya, kalau kita ingin menjaga perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba fokus jaga yang sunnah. Karena menjaga yang sunnah akan membuat yang wajib lebih terjaga.
Kalau orang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya, puasa Ramadan jadi ringan buat dia. Orang kalau terbiasa sedekah, zakat jadi ringan buat dia. Orang kalau biasa umroh, haji jadi ringan buat dia. Begitu juga dengan orang yang sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha dan seterusnya, itu akan lebih ringan bagi dia masalah puasa Ramadannya. Masalah orang yang melalaikan ya, puasa ini, cukup banyak pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini, tetapi meninggalkan puasa, melalaikan puasa, banyak contoh-contohnya, seperti misalnya sudah lihat hilal, sudah masuk waktu hilal, kan kita disuruh kata Nabi SAW, sumu liruyati wa aftu liruyati, fa in kumma alaikum fa atimu thalathin. Kalau berpuasalah dengan melihat bulan dan berbuka puasalah dengan melihat bulan. Kalau tertutup buat kalian maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30, begitu juga dengan Ramadan. Sekarang kalau sudah jelas keluarlah penyampaian, misalnya kayak pemerintah kita alhamdulillah turun tangan, MUI juga menyampaikan, sudah jelas dilihat bulan, tapi dia tidak mau puasa, dia melalaikannya. Ini masuk dalam kategori dosa besar. Kalau ada orang yang memungkiri hukum puasa, enggak ada puasa itu kafir. Mutlak sepakat ulama. Tetapi kalau ada orang yang melalaikannya, kita sedang membahas melalaikannya. Udahlah gampang, besok aja misalnya. Gak usah mulai hari ini. Ini tidak boleh sama sekali. Hukumnya masuk dalam kategori dosa besar yang sedang kita bahas. Itu contoh yang pertama. Masuk hilal tapi dia sengaja. Bahkan ada larangan kita berpuasa di hari syak. Hari yang diragukan. Itu biasanya di akhir Sya'ban. Sudah tanggal 29, 30 Sya'ban ragu apakah masuk Ramadan atau tidak. Itu sampai tidak dilarang kita berpuasa karena khawatir nanti ya bercampur baur antara sunnah sama yang wajib gitu ya. Tapi saking pekanya ulama membahas tentang masalah tidak bolehnya terlewatkan tentang masalah puasa itu. Atau ada orang berpuasa lalu dia mencari-cari uzur untuk membatalkannya. Untuk membatalkannya. Misalnya uzur itu kan batal orang kalau musafir, kalau sakit ya. Tapi dia membuat-buat rekayasa. Seakan-akan itu uzur buat dia. Dia nggak sakit, dia ngakunya sakit sama orang-orang seakan-akan supaya puasanya batal gitu ya. Itu contohnya. Ini masuk dalam bab melalaikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan puasa itu, mayoritas ulama mengatakan hukumnya dosa besar dan dia wajib mengqadha'nya. Dia wajib mengqadha'nya. Itu kesepakatan jumhur ulama, mayoritasnya mengatakan bahwasanya wajib untuk ya mengqadha'nya. Walaupun ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan kalau orang sengaja meninggalkan puasa itu tanpa udzur ya, sebagaimana juga sengaja meninggalkan sholat tanpa udzur, maka ini tidak ada qadha' baginya. Tapi mayoritas ulama mengatakan ada qadha' puasa. Ada qadha' puasa, tapi ini diantaranya dia sengaja melalaikannya atau melalaikan puasa tersebut. Dia melalaikan puasa tersebut. Begitu juga teman-teman sekalian, contohnya ini saya pernah dengar ada beberapa fatwa-fatwa yang disampaikan, tapi ini memang dari kalangan orang Syiah ya, bukan dari kalangan ahli sunnah. Ada beberapa fatwa pernah diangkat di Timur Tengah di wilayah Irak, kemudian diangkat oleh sebagian muslimin di Saudi untuk dibahas gitu ya. Karena mereka mencari-cari uzur, seakan-akan kalau puasanya mau batal, dia sengaja keluar kota baru dia kembali lagi, itu sudah punya hak untuk membatalkannya misalnya. Padahal sebenarnya ini tidak ada dalam bahasan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Atau dia sengaja, misalnya dia mengatakan, karena kan saya pengantin baru, apa-apa deh, ya puasa Ramadan dibatalin aja, nanti gampang bayar kafarah. Ini melalaikan, gitu kan? Makanya jangan nikah di akhir Sya'ban. Ya. Biasanya orang bilang bulan pernikahan itu bulan Syawal, gitu ya, karena sudah lewat Ramadan. Karena ini orang menikah, besok Ramadan dia nikah hari ini cari masalah, gitu ya. Lalu kemudian dijadikan uzur. Oh iya, ini kan pengantin baru. Tidak pernah ada fatwa ulama pengantin baru boleh batal puasa Ramadan, kan itu. Nggak ada. Jadi kalau dia sengaja melakukan perbuatan seperti itu tuh bahaya sekali, ya. Karena itu masuk dalam masalah melalaikan, ya. Ada sebuah riwayat yang penting kita garis bawahi teman-teman sekalian, dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ini dalil yang paling tegas yang perlu kita bahas, ya. Karena terlalu banyak orang di Ramadan pun ya,
Kita lihat mereka masih makan di pinggir jalan, masih memenuhi restoran-restoran. Padahal muslimin. Kita nggak bicara orang muslim, tapi muslim. Mereka sengaja buka puasa, bahkan sengaja. Kadang-kadang ada yang olok-olok teman-temannya. Ya, lagi puasa sengaja dihidangkan makanan di depannya atau sengaja diajak, diciumin baunya dan segala macam. Ini semua dia bisa sudah tidak puasa dosa, mengganggu orang yang puasa dosa. Ya. Makanya di masa Nabi SAW itu kalau ada orang yang tidak puasa, mereka sangat memuliakan orang yang puasa. Ya. Walaupun kita juga kalau lagi puasa, kita tidak akan menyalahkan orang yang tidak puasa kalau dia punya uzur. Kayak orang sakit, kayak perempuan lagi haid misalnya, itu hak dia. Gitu kan? Atau anak-anak yang belum balik, misalnya contoh. Tapi banyak orang yang melalaikan. Di jalan-jalan tempat umum, saya pernah di Ramadan itu hari mampir ke sebuah tempat karena kebetulan sama keluarga lagi perlu untuk belanja, itu ada orang sengaja di tangga mall itu, jadi pas diturun tangga itu dia memang sengaja jual minuman dingin lagi panas-panas. Ya. Dengan esnya terus uap ininya dinginnya, itu kenapa harus seperti ini gitu? Masih bisa mencari rezeki tempat lain. Sebaliknya saya sangat memuliakan, ada satu penjual nasi kuning sering ada di dekat musolah kami kalau subuh di Condet itu ya. Saya kadang-kadang sholat subuh sama-sama, kemudian dia jualan habis itu. Terus dia cerita sama saya insya Allah Ramadan libur Ustaz, nggak jualan. Padahal orang ini pas-pasan cuma jual nasi kuning, berapa keuntungannya gitu. Saya pernah tanya berapa porsi dia jual, tidak seberapa gitu. Akhirnya, terus saya bilang, jadi gimana? Kalau gitu bagaimana hidupin keluarga? Karena income dia cuma dari situ. Dia bilang, saya nggak mau ganggu orang yang sedang puasa. Itu luar biasa mulia. Terus saya kasih masukan, tapi kan bisa kalau mas mau jualan habis maghrib, habis sholat tarawih, itu tepat kan? Atau mungkin menjelang subuh orang makan sahur. Dia belum pernah muncul ide, oh iya benar juga Ustaz. Iya enggak apa-apa jualan dekat masjid apa supaya orang tetap cari rezeki ya. Tapi niat dia mulia sekali, dia nggak mau batalkan puasa orang gitu ya. Bukan sebaliknya kadang-kadang ada orang yang olok-olok. Karena orang yang mengolok-olok agama Allah ini hati-hati ya. Ya misalnya dia olok-olok orang yang sholat, orang yang puasa. Ya, gitu. Atau teman-teman yang tidak mau berzina malah sengaja diolok-olok, dianggap kampungan apa ini dosanya double-double nih. Sudah dia berbuat dosa, dia ngolok-olok orang, apalagi sampai merendahkan. Ingat ya, merendahkan seorang muslim itu dosanya teman-teman sama dengan level tertingginya riba. Ya, hati-hati menggunjing orang, memfitnah orang, mengganggu-ganggu orang, mengerjain orang. Pernah semua kita bahas dalam kategori dosa besar kita itu. Baik, ada sebuah riwayat teman-teman sekalian yang menarik yang kita baca dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ini beliau menceritakan tentang sesuatu yang gaib tapi berita yang benar ya, karena riwayat An-Nasai ini sanadnya sahih. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan, ketika aku sedang tidur, kata Nabi SAW, aku didatangi oleh dua orang laki-laki dari kalangan malaikat, dan keduanya menarik tanganku dan membawaku ke gunung yang sangat terjal. Keduanya lalu berkata, naiklah. Suruh naik Nabi SAW di gunung itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak mampu. Maka kata keduanya, kami akan membantumu. Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, sudah sampai yang paling di atas, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya kepada kedua malaikat tersebut, suara apa itu? Kata mereka, itu adalah suara jeritan penghuni neraka. Suara-suara ini semua teriakan mereka, histeri mereka adalah teriakan ahli neraka. Dan ini juga sudah pernah kita jelaskan di bahasan, atau teman-teman bisa lihat di playlist YouTube kami, ada 33 bab tentang neraka sudah kita bahas ya. Bagaimana jeritan mereka, bagaimana tangisan mereka, mendengar saja itu sudah siksaan buat kita. Apalagi kalau ikut terlibat disiksa seperti itu, atau sama dengan mereka. Kata Nabi SAW, kemudian aku dibawa berjalan-jalan. Dan aku sudah bersama atau aku sempat melihat orang-orang yang bergelantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Di atas tumit kita, telapak kaki itu kan ada urat besar, bagian belakang ya. Nah urat besarnya itu ya digantung. Dan kemudian mulut mereka sobek dan sobekan itu pun mengeluarkan darah yang sangat banyak. Kemudian Abu Umamah bertanya kepada Nabi SAW, siapa mereka ya Rasulullah? Yang sempat anda lihat itu siapa mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku pun bertanya dan dijawab oleh dua malaikat tersebut, mereka adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasanya sebelum tiba waktunya.
Ya, tadi itu mencari-cari alasan, ya melalaikannya, segala macam alasan gitu ya. Sengaja pura-pura wudhu tapi minum air, ya. Atau alasan apalah, minta temannya untuk batalkan puasa dia, atau segala macam hal. Tentu ancaman-ancaman seperti ini memang lebih kepada puasa yang wajib ya. Tetapi saya bahasakan tadi, teman-teman sekalian, kita harus mendahulukan ketakwaan kita. Kalau kita biasa menjaga puasa-puasa sunnah atau ibadah sunnah, maka ibadah wajib akan terjaga secara otomatis. Ya, itu pasti, tidak mungkin tidak. Oleh karena itu kita harus mulai dari puasa-puasa yang wajib, gitu ya. Puasa-puasa yang sunnah maksud saya, maka puasa wajib akan terjaga. Ada sebuah riwayat, juga pernah ada sahabat Nabi dari Badui, dia mengatakan begini dalam hadis Bukhari. Ya Rasulullah, kebetulan disebutkan orang ini datang, rambutnya kusut, penampilannya seperti orang yang susah gitu ya. Dari padang pasir kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, puasa apa yang Allah wajibkan untukku? Maka kata Nabi SAW, syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'a. Ya. Puasa Ramadan kecuali kamu sendiri mau menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Jadi memang kalau kita lihat dalam hadis ini, dihubungkan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Ya. Mirip dengan fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berhubungan dengan masalah firman Allah SWT dalam bab haji dan umrah ya, di mana beliau mengatakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ya, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah atau karena Allah. Beliau mengatakan dari ayat ini, ya berarti menandakan umroh itu bukan hanya sunnah hukumnya, tapi bisa menjadi wajib terutama orang yang mengerjakan pertama kali karena dihubungkan dengan haji yang merupakan wajib untuk dikerjakan. Nah di sini puasa-puasa sunnah tentu tidak diwajibkan, tetapi kalau orang melalaikannya maka lebih besar dia bisa melalaikan puasa-puasa wajibnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian hati-hati sekali. Dan usahakan kita tanamkan dalam hati kita kecintaan untuk selalu ingin berpuasa. Dan sesuatu itu pernah saya jelaskan ya. Kalau kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, ibaratnya seperti kita sudah berlari dan menjauhkan diri dari syaitan. Karena kita sama syaitan ini seperti orang yang sedang berada di garis start. Selama kita tidak memulainya, maka secara otomatis rival kita akan selalu menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, misalnya teman-teman belum sholat malam, belum pernah mengerjakan sholat malam, bahkan bisikan-bisikan syaitan selalu diiyakan sama dia. Maka kalau dia tidak memulai akan susah, karena syaitan akan mengatakan sudahlah nanti aja, malam masih panjang, besok masih bisa, atau apalah alasannya, kamu ngantuk, besok kamu bekerja, segala macam bisikan untuk membuat kita tidak mengerjakan. Tapi kapan tepisan ini, godaan ini bisa tertepis kalau kita mulai. Kita paksa dulu di awalnya, ya. Bagaimana kita wudhu, kita bangun, kita sholat. Sehari, 2 hari, 3 kali. Kalau sudah seminggu, sebulan, itu syaitannya sudah nggak bisa buat apa-apa. Paling dia bisa membuat kita melalaikan beberapa surah. Tapi untuk menghilangkan sholat malam sudah nggak bisa. Karena kita sudah jadi terbiasa. Seperti orang yang sudah lari, rival kita itu nggak bisa lagi. Dia mau teriak-teriak, dia mau godain kita. Kita nggak bisa. Dia nggak bisa sampai dia lari secepat kita lari. Kan gitu. Oleh karena itu kita harus mulai teman-teman. Semua ini harus dimulai. Ya puasanya, ya sholat sunnahnya, ya zikirnya, ya doanya, ya baca Qur'annya. Sampai kapan antum selalu mengatakan iya nanti saja. Nanti saja baru puasa sunnah, nanti saja baru sholat malam, nanti saja baru zikir pagi petang, nanti saja baru baca Qur'an, nanti saja baru ini dan itu. Ini kenapa ditunda-tunda? Menunda-nundanya ini dikhawatirkan masuk dalam kategori melalaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ingat teman-teman sekalian, dosa itu gampang kita untuk taubat. Karena pintu taubat sangat terbuka. Allah itu tawwab. Tawwab itu suka sekali menerima taubat hambanya dan tidak pernah jenuh dalam menerima taubat hambanya. Sampai kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bilang begini, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, taubat. Kalau saya ulangi lagi, taubat. Kalau saya ulangi lagi, taubat. Terus Nabi bilang, taubat, taubat. Sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Artinya kalau kita buat dosa, selama Allah masih kasih kesempatan kita bertaubat, alhamdulillah bisa kita bersihkan kesalahan tersebut. Tetapi amal soleh nggak bisa. Sholat duhur, sholat duha deh, nggak usah sholat duhur, sholat duha yang pernah kita lalaikan dalam 1 pekan ini misalnya. Begitu kita dengar apa yang disampaikan tadi, oh seharusnya saya jaga soal ibadah-ibadah sunnah saya juga ya.
Kita tidak bisa minta untuk kembali mengerjakannya. Sudah tercatat tidak akan dapat pahala di hari itu. Padahal hari itu ada di buku amal dan ada derajatnya di surga kalau yang akan kita raih kalau kita kerjakan. Tidak usah bicara orang yang tidak sholat duha. Orang yang sholat 2 rakaat dengan 4 rakaat sudah beda balasan pahalanya. Orang yang sholat 4 rakaat dengan 8 sudah beda pahalanya. Baca Quran, kalau tidak dimulai, lalu kapan kita mau mulainya? Gitu kan. Selalu kita mengatakan nanti. Orang yang baca mendahului kita, maka akan lebih jauh derajatnya daripada kita. Ini nanti yang membandingkan derajat di surga. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Coba, mulai, paksakan. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang memaksakan menuju ke jalan-jalan kami pun akan menunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Maka jangan pernah dilalaikan. Karena ini hadis sangat tegas ya. Dan ulama hadis menjelaskan tentang masalah hadis An-Nasai ini. Orang yang tadi tumitnya digantung, kemudian mulutnya sobek dan keluar darah, disiksa, diperiatkan kepada Nabi SAW adalah orang yang membatalkan puasa. Ini rincian ulama, ada yang maksudnya adalah sengaja dia puasa pura-pura, kemudian dia batal diam-diam di belakang. Atau memang dia lagi puasa, kemudian dia melalaikan puasanya dengan mencari-cari uzur, seakan-akan boleh dia membatalkannya. Misalnya tadi sengaja pura-pura safar atau apa saja gitu ya. Saya ingin mengingatkan kembali, pernah saya sampaikan kisah ini mungkin beberapa tahun lalu. Di Saudi itu pernah terjadi, teman-teman, ini kisah nyata seorang pengusaha terkaya di sana, itu salah satu orang yang sangat kaya raya. Dia tidak pernah mau puasa. Dan karena dianggap tadi itu puasa itu beban, apalagi Ramadan 1 bulan gitu. Selama 10 tahun dia nggak pernah puasa. Dan cara dia supaya tidak dihardik oleh keluarganya, karena komunitas di sana mayoritasnya Muslim, maka dia 2-3 hari sebelum sebelum Ramadan di akhir Sya'ban berangkat ke Eropa supaya dianggap musafir. Begitu terus sampai habis Lebaran baru pulang. Orang-orang tidak ada yang menyalahkan dan orang juga tidak tahu dia puasa atau tidak. Dia berada di negara non Muslim, tidak ada yang tahu dia di sana. 10 tahun dia tidak puasa. Setelah 10 tahun Allah Azza wa Jalla berikan ujian. Perutnya kena penyakit, entah penyakit apa nggak jelas, tapi selalu tiba setiap berapa menit sekali kram dan kesakitan. Teriak-teriak kesakitan. Dia kaya raya, dia berobat. Hampir seluruh dokter terbaik di dunia sudah didatangi sama dia. Resep dikasih ke sudah yang terbaik. Sampai akhirnya dia mendatangi seorang dokter di Jerman waktu itu. Kisahnya begitu. Kemudian dokter ini kebetulan beragama Katolik dan sudah lama mau masuk Islam. Ya, cuman dia mau nunggu momen apa nih kira-kira yang membuat dia terdorong mau masuk Islam. Ringkas cerita, pergilah dia ke dokter tersebut karena dia setelah tanya dari dokter ini, dokter itu semuanya profesor-profesor ini, dokter spesialis, sudah angkat tangan baru mengatakan coba ke dokter itu. Itu salah satu dokter terbaik di dunia. Dia pergi ke sana, terus dia ngobrol. Dilihat resepnya, semua obat-obat terbaik. Dokter-dokter yang sudah datangi, semuanya dokter-dokter terbaik. Ya, akhirnya dilihat orang ini gak ada masalah sebenarnya, tidak sakit. Tapi ini butuh terapi khusus. Maka si dokter Katolik ini bilang, dia bilang, saya tahu dalam agama kamu Islam itu ada puasa. Ya, setahu saya ada puasa Ramadan, puasa 1 bulan. Tapi dokternya tidak tahu kalau orang ini sudah 10 tahun tidak puasa. Dia cuma bilang, coba kamu tinggalkan semua obat-obat ini, berapa hari lagi akan masuk Ramadan kamu puasa. Tinggalkan semua obat ini, kamu puasa saja. Kontrol itu, 1 bulan kamu jaga. Habis Lebaran, habis kamu selesai puasa Ramadan itu datang ke saya. Kebetulan dokter ini sudah lama pelajari Islam tadi. Kemudian dia pun akhirnya pulang ke Saudi. Dia cerita tentang kisah pengalaman dia. Mulai dia niat ingin puasa waktu belum masuk Ramadan. Sampai dia puasa Ramadan pertama, kedua. Semua kram perutnya itu hilang. Yang setiap berapa menit datang kesakitan, jerit-jerit. Hilang sama sekali total sampai Idul Fitri. Setelah itu dia pun datang ke Jerman kembali ke dokter tersebut. Sambil dia mengucapkan terima kasih. Anda telah mengingatkan saya kepada agama saya. Selama ini saya telah melalaikan puasa ini dan ternyata inilah terapinya. Mungkin ini peringatan dari Allah kepada saya. Maka si dokternya itu mengeluarkan Al-Quran terjemahan dalam bahasa Jerman dari laci mejanya. Dia mengatakan, saya pun sudah lama ingin masuk Islam, tapi saya menunggu momen seperti ini. Makanya dia pun masuk Islam karena itu. Jadi kalau ada orang berpersepsi negatif tentang puasa itu keliru teman-teman sekalian. Ini adalah kebaikan buat kita. Dan bahkan semua syariat yang diperintahkan Allah kebaikan. Seberat apapun itu adalah baik buat kita. Seperti misalnya hukum kisos dalam Islam. Orang kalau pikir pencuri dipotong tangannya. Orang berzina dicambuk dan rajam. Misalnya orang yang membunuh dipenggal lehernya.
Mungkin kalau sepintas orang pikir itu kejam gitu ya. Tapi Allah SWT mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hai orang-orang yang berakal, sungguhnya pada kisos itu hukuman fisik bagi pelaku kriminal, ya itu ada kehidupan atau kemakmuran kehidupan buat kalian. Jadi orang yang mengatakan potong tangan jahat, orang ini kejam seperti banyak orang orientalis bilang itu karena mereka belum tahu. Kalau orang pulang ke rumahnya dia temukan keluarganya dibunuh oleh orang atau diperkosa atau dicuri barangnya, saya yakin dia akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada hal tersebut. Allahu a'lam. Jadi kelalaian dalam meninggalkan puasa ancamannya sangat tegas dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan, dan semoga saja insya Allah tentunya kita bisa menjaga itu.